Energi Bahari. Ini merupakan video book yang ke-38 dari Juledi Bakri. Karena dalam smartphone format, pastikan video book disimak pada full screen display dan YouTube di set higher picture quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Dahulu Indonesia pernah menjadi salah satu negara penghasil minyak dan gas bumi utama dunia. Namun sudah beberapa tahun ini, lebih dari separuh kebutuhan BBM kita impor. Ketahanan energi kita nampak rapuh. Harus ada alternatif energi lain sebagai pengganti migas yang cepat atau lambat pasti akan habis. Listrik adalah energi masa depan yang tidak hanya bisa dibangkitkan dengan migas. Listrik salah satunya bisa dihasilkan dari energi yang bersumber dari lautan. Energi bahari. Sebagai negeri maritim, lebih dari separuh wilayah Indonesia adalah lautan. Namun sayang, potensi energi yang besar sekali ini belum digali. Itulah yang akan dibahas dalam video book Energi Bahari ini. Semoga bermanfaat, insya Allah. Jakarta, September 2022. Jangan lupa subscribe. Energi Bahari. Sampai sekarang masih banyak orang yang beranggapan bahwa Indonesia adalah negeri kaya minyak dan gas bumi. Padahal, zaman keemasan migas negeri ini adalah masa lalu. Kita terlalu terlena bobokan akan negeri kaya minyak, sehingga bobok terus sampai lupa memikirkan alternatif energi lain yang bisa diperbarui. Pengganti energi fosil yang cepat atau lambat pasti akan habis. Sudah lama separuh lebih kebutuhan BBM kita impor. Ketahanan energi kita nampak sangat lemah, rapuh dibanding negara-negara tetangga. Beberapa waktu yang lalu saya sempat menikmati indahnya deburan ombak pantai selatan Yogyakarta. Saya sempat merenung, Masya Allah, betapa dahsyatnya energi yang terhempas tanpa henti ketika ombak menghantam tebing pantai. Energi yang luar biasa. Jika saja kita bisa memanfaatkan energi gelombang ini untuk pembangkit listrik, dipasang berderet sepanjang pantai selatan Nusa Tenggara, selatan Jawa, barat Sumatera, dan pantai-pantai di Kepulauan Maluku dan seterusnya. Berapa listrik bisa dihasilkan? Pastinya besar sekali. Barangkali bisa untuk mengganti impor BBM. Dari hasil penelitian di wilayah ini potensinya bisa 40-70 kW per meter. Padahal prinsip energi gelombang itu tidak serumit yang kita bayangkan. Mengeksploitasinya pun tidak sesulit mencari dan memproduksi minyak bumi. Dari cara kerjanya, teknik atau cara memanen energi gelombang ini bermacam-macam. Sangat bervariasi. Umumnya menggunakan model anjungan yang dibangun baik di lepas pantai, di bibir atau tebing pantai, maupun anjungan yang mengapung. Anjungan ini dilengkapi dengan pelampung atau sayap yang bergerak naik turun atau mengayun karena ombak. Secara mekanis, gerakan hidrolik naik turunnya pelampung diubah menjadi gerakan yang memutar turbin pembangkit listrik. Video berikut menunjukkan prinsip cara kerja memanen atau memanfaatkan energi gelombang tersebut. Untuk lengkapnya, silahkan mengunjungi YouTube channel Lamteng Joy Henry. Bisa juga menggunakan chamber atau ruang lorong ataupun pipa besar untuk menangkap gerakan gelombang air laut. Gerakan naik turunnya gelombang air ini di dalam ruang lorong menimbulkan hembusan dan hisapan udara. Hembusan dan hisapan udara yang cukup kuat inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Video berikut menunjukkan bagaimana memanen energi listrik dari hembusan dan hisapan udara akibat naik turunnya gelombang. Untuk lengkapnya,
Silahkan as it is mengunjungi compressed and decompressed. YouTube channel the airflow has Ideas sufficient for power the to Green run Planet. the Wells turbine. It is a feature of the Wells turbine, named after its inventor, that it is driven in the same direction by both forward and reverse airflow through the turbine. Even relatively low wave motions can generate enough airflow to keep the turbine moving and to generate energy. Itu baru potensi energi dari deburan ombak yang menghantam pantai. Belum adanya arus lintas Indonesia atau Arlindo yang merupakan arus laut yang sangat kuat melintas dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia melalui bagian timur Indonesia. Indonesia mempunyai potensi energi hidrokinetik arus laut yang dapat menghasilkan daya listrik hingga 240.000 MW. Arus ini timbul karena adanya perbedaan elevasi, temperatur, dan salinitas antara kedua samudera tersebut. Selain itu, juga ada pengaruh dari gerakan astronomis bulan. Misalnya pada saat bulan baru dan bulan purnama, kecepatan arus laut bisa meningkat pesat. Kecepatan arus laut yang keluar dari Selat Gonzalu, Nusa Tenggara Timur menuju Laut Flores misalnya, pada beberapa titik bisa mencapai 4 meter per detik. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan UPT Laboratorium Hidrodinamika Indonesia, BPPT, menunjukkan bahwa potensi daya listrik Selat Gonzalu lebih dari 6.000 MW tergantung pada jumlah turbin yang dipasang. Sebetulnya pemerintah sudah berkomitmen untuk memanfaatkan energi arus laut ini, yaitu dengan membangun jembatan Pancasila Palmerah di Selat Gonzalu yang menghubungkan Larantuka dengan Adonara. Jembatan ini rencana akan diintegrasikan dengan pembangkit listrik tenaga arus laut atau PLTAL. Ada lagi yang disebut OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion. Ini merupakan cara memanen energi yang timbul akibat adanya perbedaan temperatur antara dasar laut yang dingin dengan permukaan laut yang hangat. Sebagai negara tropis, kita sangat diuntungkan. Perbedaan temperaturnya bisa mencapai 22,8 derajat Celcius. Tahun 2019 ada kabar bahwa Badan Litbang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan Saga University Jepang akan mengembangkan pilot project membangkit listrik tenaga OTEC dengan kapasitas 5 MW di perairan Bali Utara. Belum angin lautnya yang hembusannya siang malam tidak pernah berhenti. Gelombang dan angin adalah energi yang padu. Tidak ada gelombang jika tidak ada angin. Pusat listrik tenaga bayu atau angin kita yang pertama adalah PLTP Sidrap di Sulawesi Selatan. Ini merupakan PLTP yang pertama dan terbesar di Indonesia. Diresmikan pada tahun 2018 dengan kapasitas 75 MW. Juga ganggang laut atau LC-nya bisa diproses menjadi biodiesel, pengganti minyak diesel atau solar, dan masih banyak lagi. Indonesia itu hampir 3/4 wilayahnya lautan, negeri maritim. Pantainya saja terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sayang sekali potensi energi bahari yang begitu besarnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Memang sih, untuk mengimplementasikan potensi energi bahari ini tidak gampang. Banyak kendala dan tantangan yang tidak ringan. Selain faktor keekonomian, kondisi lokasi, kesiapan infrastruktur, termasuk kondisi pelabuhan, serta regulasi sangat berpengaruh. Energi baru terbarukan yang non-fosil memang menjadi anak tiri di negeri ini. Realisasi subsidi energi rata-rata selama 5 tahun terakhir di atas 100 triliun rupiah. Pada 2021 telah mencapai 131,5 triliun. Mengutip situs Kementerian ESDM, subsidi energi terdiri atas subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar 83,7 triliun rupiah,
Kemudian subsidi listrik sebesar 47,8 triliun rupiah. Rasanya si anak tiri selama ini belum kecipratan subsidi. Kalau toh ada, cuma sedikit sekali. Undang-undangnya saja masih diusulin. Pantes mati suri. Mudah-mudahan generasi anak cucu kita yang tidak kebagian enaknya negeri kaya minyak akan bisa menikmati manisnya energi bahari ini sebagai pengganti. Insya Allah bisa. Mudah-mudahan segera mulai digarap sebelum krisis energi betul-betul melanda negeri ini. Terima kasih telah menyimak video kami. Silahkan mengunjungi YouTube channel Isjuladi Bakri atau ketuk, klik, atau link tautan pada description untuk menyimak video book lain yang menarik. Jangan lupa subscribe.